بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu La tastaghrib wuqu'al akdari ma dumta fi hadhihi dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Jangan engkau diherankan lantaran terjadi kekeruhan ketika kamu berada di dalam dunia, karena sesungguhnya kekeruhan itu tidak terjadi melainkan karena begitulah yang patut terjadi, dan itulah sifatnya dunia yang asli. Hikmah yang lalu menyingkap halangan secara umum, dan hikmah ke-32 ini menghususkan kepada dunia sebagai hijab yang menutupi pandangan hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Halangan ini yang banyak dihadapi oleh manusia yang menghadapi peristiwa yang berlaku di dalam dunia dengan salah satu dari dua sikap, yaitu ada yang mereka melihat apa yang terjadi adalah akibat perbuatan makhluk, ataupun mereka memandangnya sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ke-32 ini menjuruskan kepada golongan yang melihat peristiwa yang berlaku di dalam dunia ini sebagai perbuatan Allah, tetapi mereka tidak dapat melihat hikmah kebijaksanaan Tuhan dalam perbuatannya. Manusia yang telah memperoleh atau mendapat keinsafan dan hatinya sudah beransur bersih, dia akan cenderung untuk mencari kesempurnaan. Dia sangat ingin untuk melihat syariat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi yang mulia, termulia di atas muka bumi ini. Dia sangat ingin melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin kepada sekalian umat manusia. Dia ingin melihat semua umat manusia hidup rukun, damai. Dia ingin segala yang baik-baik dan sanggup berkorban untuk mendatangkan kebaikan kepada dunia. Begitulah sebagian daripada keinginan yang lahir di dalam hati orang yang hatinya sudah beransur bersih atau sudah berjiwa bersih. Tetapi apa yang terjadi adalah kebalikannya atau sebaliknya daripada apa yang menjadi hasrat murni si hamba Allah yang insaf tersebut. Huru-hara berlaku di mana-mana, pembunuhan berlaku di mana-mana, umat Islam ditindas di berbagai tempat, kezaliman dan ketidakadilan berlaku dengan leluasanya. Seruan kepada kebaikan tidak diindahkan, ajakan kepada perdamaian tidak dipedulikan lagi, sedangkan perbuatan maksiat terus-menerus dilakukan. Si hamba tadi melihat kekeruhan yang terjadi di dalam dunia dan merasakan seperti mata tombak menikam ke dalam hatinya. Hatinya merintih, agamamu dipermainkan. Di manakah pembelaan darimu, wahai Allah? Umat Islam ditindas, di manakah pertolonganmu, wahai Allah? Seruan kepada jalanmu tidak disambut. Apakah engkau hanya berdiam diri, wahai Allah? Manusia melakukan kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran. Apakah engkau hanya membiarkannya, wahai Allah yang Maha Kuasa?
Beginilah keadaan hati orang yang merasa heran melihat kekeruhan kehidupan dunia ini, dan dia tidak berkuasa menjernihkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab keluhan hamba-hambanya dengan firman-Nya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah atau pembunuhan? Padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat sudah dapat membayangkan tentang kehidupan dunia yang akan dijalani oleh makhluk berbangsa manusia sebelum lagi manusia pertama diciptakan. Sifat dunia yang dinyatakan oleh malaikat ialah huru-hara dan pertumpahan darah. Dunia adalah ibu sementara huru-hara, dan pertumpahan darah adalah anaknya. Ibu tidak melahirkan kecuali anak dari jenisnya juga. Kelahiran huru-hara, peperangan, pembunuhan, dan sebagainya di dalam dunia adalah sesuatu yang seharusnya terjadi di dalam dunia, maka tidak perlu diherankan jika terdapat kedamaian dan keharmonisan di sana. Di dunia tersebut, itu adalah sagu hati atau kelahiran yang tidak mengikuti sifat ibunya. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dunia. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, dan juga diberi kesenangan hingga suatu saat nanti engkau akan berpisah dengan segalanya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam ayat selanjutnya yang artinya, di bumi itu kamu hidup dan di situ juga kamu akan mati, dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan hidup dimulai pada hari kiamat nanti. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 25. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dengan jelas tentang sifat-sifat dunia yang dihuni oleh manusia. Manusia bermusuhan sesama diri sendiri dan dengan orang lain juga, saling merusakkan, dan kesenangannya adalah tipu daya. Segala perkiraan dan pembalasan yang berlaku di dalam dunia ini adalah tidak sempurna. Wallahu a'lam
Sekian, apabila ada kekhilafan, itu semata-mata kekurangan al-fakir pribadi. Dan apabila ada manfaat dan faedah yang dapat diambil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.